Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 5C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pembuatan starter pada tempe di mata kuliah teknologi fermentasi. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Solahuddin, kemudian juga Nuristiana, Santi Rahayu, Ratu Sabrina Biantari Alika, ada Galuh Idian Anggreni, Kelly Dwi Febrian Pertiwi, dan juga ada Ariel Ingriantoro. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada pembuatan starter pada tempe ini, yang pertama yaitu starter alami, kemudian starter murni, dan yang ketiga yaitu starter semi murni, dan yang terakhir yaitu starter campuran. Yang pertama yaitu ada starter alami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada starter alami. Seperti yang kita ketahui, tempe merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Untuk menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik, dibutuhkan inokulum tempe yang berasal dari spora kacang, di mana spora kacang ini akan merubah kedelai rebus menjadi tempe melalui proses fermentasi. Ragi tempe ini merupakan inokulum bubuk yang digunakan untuk pembuatan tempe sebagai starternya. Untuk produksi besar, ragi tempe dibuat dengan memperbanyak kapang tempe seperti Rhizopus oligosporus pada media tertentu. Selanjutnya, spora yang dihasilkannya dilewatkan dalam keadaan kering bersama medium tempat tumbuh kapang tempe tersebut. Nah, di sini juga ada cara pembuatan starter alami yang diawali dengan produk jadinya yaitu tempe, di mana tempenya itu dipotong menjadi bagian yang kecil, lalu diletakkan pada tray. Selanjutnya, yang sudah diletakkan pada tray itu ditutup lalu didiamkan di suhu ruang selama beberapa hari. Lalu setelah lumayan kering, tempe tersebut dihaluskan, lalu disaring melewatkan saringan dengan ukuran mesh yang sedikit kecil, lalu dimasukkan ke dalam jar. Nah, penggunaan dari starter alami ini, jadi dari yang udah kita halusin itu, tinggal kita tambahin aja ke kedelai rebusnya itu, nanti bisa jadi produk tempe. Next. Selanjutnya yaitu starter murni. Boleh di next. Starter murni ini merupakan starter yang dibuat dengan cara menumbuhkan kultur murni Rhizopus pada substrat yang steril, dapat berupa kedelai, gandum, atau beras. Kemudian dilakukan proses pengeringan dan penggilingan. Kultur murni ini hanya mengandung satu jenis mikroorganisme, misalnya Rhizopus oligosporus. Strain yang paling banyak digunakan yaitu Rhizopus oligosporus NRRL2710. Strain ini dapat tumbuh pada substrat serelia dan akan membentuk tempe dengan aroma yang khas. Lama penyimpanan starter murni yaitu selama 4 bulan dengan suhu 25-30 derajat Celcius dan sampai 1 tahun pada suhu 4 derajat Celcius. Penggunaan starter murni ini dianjurkan bagi industri tempe skala besar. Namun kekurangannya pada penggunaan starter murni ini yaitu biaya yang mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penggunaan starter murni ini harus dalam kondisi yang aseptik. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada cara pembuatan starter murni, yaitu dari kedelai. Yang pertama yaitu disiapkan kedelai, kemudian dilakukan perendaman dengan air selama 6-12 jam, kemudian setelah dilakukan perendaman, dilakukan pencucian dan penggantian air, karena air yang telah digunakan sudah kotor. Kemudian setelah dilakukan pencucian, yaitu dilakukan penggilingan. Setelah dilakukan penggilingan, maka kedelai ini akan menjadi pasta kedelai. Kemudian setelah menjadi pasta kedelai, ditempatkan di wadah tertutup.
Kemudian setelah itu ditambahkan kultur starter. Nah, pada hal ini yaitu kulturnya yaitu Rhizopus oligosporus. Setelah itu yaitu diinkubasi yaitu pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian setelah diinkubasi dilakukan fermentasi yaitu selama 24 sampai 48 jam dan kemudian akan jadi starter murni untuk tempe. Baik, selanjutnya yaitu ada starter semi murni. Boleh di next. Dalam pembuatan starter semi murni ini biasanya mikroorganisme yang digunakan yaitu jenis kapang Rhizopus oligosporus. Dalam pembuatan starter semi murni ini dibuat dengan cara menumbuhkan kultur murni Rhizopus dulu pada tempe yang sebelumnya udah dimasak atau dikukus secara tradisional dan tidak disterilisasi. Kemudian setelah dikukus, itu dilakukan proses inkubasi pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah itu, kedelai yang sebelumnya sudah dikukus dan diinkubasi, kemudian dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 jam. Ada juga alternatif lain juga dapat digunakan dengan melakukan proses inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 8-9 hari. Setelah itu sudah jadi starter murni starter semi murninya. Nah, starter semi murni ini dibuat dengan cara menumbuhkan kapang Rhizopus sp pada nasi atau kedelai yang sudah dimasak, namun tidak disterilisasi. Di next. Ya, mikroorganisme yang terdapat dalam tempe ini terdapat beberapa jenis kapang, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan berbagai Rhizopus sp lainnya. Namun, umumnya yang digunakan dalam tempe ini yaitu Rhizopus oligosporus. Nah, untuk pembuatan starter semi murni ini terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu memiliki produktivitas spora yang tinggi. Lalu yang kedua, viabilitas spora yang dihasilkan seragam dan memiliki stabilitas genetik dalam waktu beberapa bulan. Yang ketiga, spora mampu bergerminasi dalam waktu singkat. Dan yang terakhir, bebas dari organisme kontaminan. Yang terakhir ada starter campuran. Next. Apa itu starter campuran? Nah, starter campuran itu dia penggabungan antara 2 atau lebih mikroorganisme. Dapat terdiri dari satu mikroba, kayak misalkan cuman bakteri atau jamur. Lalu ada juga yang campuran, kayak misalkan jamur dan bakteri atau jamur dan hamir atau kombinasi lainnya. Nah, tujuan dari adanya starter campuran ini adalah untuk memperoleh banyak proses biokimia penting dengan kinerja yang lebih baik dalam fermentasi. Starter kan umumnya starter tradisional tempe itu ada laru atau yang biasa kita sebut dengan ragi dan usar. Nah, usar ini diproduksi dari kedelai yang diinokulasi, dimasak dan dikuliti dicampur dengan laru tempe kayak Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae dan mocor. Next. Selanjutnya ada pembuatan starter campuran, di mana tahap pertama yaitu ada persiapan kultur. Nah, kultur yang dipakai di sini itu ada Saccharomyces cerevisiae dan Rhizopus oligosporus. Nah, masing-masing dari ini, kultur ini dikultur dalam media MEA dengan jarum inokulasi steril, lalu diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 28 derajat Celcius. Lalu dipanen dengan menambahkan 10 ml
air suling steril, kemudian dituangkan perlahan ke dalam tabung sentrifugasi 50 mili. Lalu tabung ditimbang dan diputar dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Nah, terus dihilangkan supernatan dalam tabung sentrifugasi. Nah, pada proses sentrifugasi ini kan larutan akan terbagi menjadi dua fase, yaitu supernatan yang ada di bagian atas berupa cairan, lalu ada butiran atau organel yang mengendap. Nah, proses penghilangan supernatan ini bertujuan untuk memisahkan komponen cairan dan menghilangkan kotoran yang ada dalam cairan supernatan sehingga yang didapat dari tabung sentrifugasi ini benar-benar murni kultur dan bukan kotoran atau zat yang lain. Boleh di next. Yang kedua ada pembuatan starter, di mana starternya ini menggunakan substrat yaitu tepung tapioka dan tepung beras. Masing-masing disterilkan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu ditimbang masing-masing sebanyak 300 gram. Kemudian ditambahkan 180 ml aqua steril pada masing-masing jenis substrat dan dihomogenkan. Kemudian diinokulasi dengan 6 ml Rhizopus oligosporus dan 6 ml Saccharomyces cerevisiae berisi 107 sel per mili, kemudian dihomogenkan. Lalu diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius, kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu dihaluskan dengan blender. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.